Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Kita akan lanjutkan materi kita pada sesi yang ketiga dari materi jejaring kerja ini. Baik Bapak Ibu, ada beberapa model yang dipergunakan di dalam membangun jejaring kerja. Yang pertama dikenal dengan model scattered fragments atau model yang terfragmentasi, menyebar. Kita bisa lihat pada model ini pihak-pihak yang melakukan jejaring kerja itu tersebar di beberapa tempat. Nah, masing-masing pihak itu membuat jejaring kerja masing-masing. Kita bisa lihat pada slide, masing-masing pihak yang berjejaring kerja itu membuat jejaring kerja di antara mereka, terpisah. Ya. Nah, yang kedua, ada yang dikenal dengan single hub dan spoke. Kita bisa ketahui di sini model ini ada satu hub yang berada di sentral, kemudian selebihnya pihak-pihak yang berjejaring kerja itu mengelilingi hub tersebut. Pihak-pihak yang berjejaring kerja yang lebih kecil dinamakan dengan spoke. Jadi hub berada di tengah dan spoke itu berada di pinggir mengelilingi dari hub tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah model yang dikenal dengan multi-hub network. Pada gambar ini kita bisa lihat ada beberapa hub, ya. Kita lihat ada beberapa hub berada di masing-masing titik. Kemudian hub ini dihubungkan dengan spoke yang masing-masing spoke itu menjalin jejaring kerja dengan hub. Kita perhatikan di model ini terlihat dengan jelas ada 3 hub masing-masing terpisah dengan masing-masing pada hub tersebut ada spoke. Yang keempat modelnya dikenal dengan core and periphery. Ada yang sebagai core, kita lihat warna yang lebih gelap itu sebagai core atau sebagai pusatnya. Nah, sementara di sekelilingnya, di periferinya atau di jaringan luarnya itu adalah masing-masing hub. Kita lihat pada gambar ini core itu berada di tengah-tengah membentuk jejaring kerja yang sangat padat dihubungkan dengan periferi yang berada di lingkaran dari core tersebut. Bapak Ibu peserta pelatihan administrator yang berbahagia, setelah kita mengetahui model dari jejaring kerja, langkah yang penting yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai pejabat administrator adalah memimpin jejaring kerja tersebut. Saya ulangi, Bapak Ibu memimpin jejaring kerja tersebut. Ada 4 hal yang akan Bapak lakukan. Yang pertama adalah mau berbagi ide atau pemikiran. Dalam berjejaring kerja ada keinginan untuk sharing atau berbagi ide atau pemikiran. Yang kedua, mau berbagi informasi. Bapak Ibu sebagai pejabat administrator diharapkan berbagi informasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang ketiga, mau berbagi kenalan. Ini penting untuk dilakukan. Mengapa? Karena pihak-pihak yang berjejaring kerja harus saling mengetahui dengan pasti dengan siapa saya berjejaring kerja. Harus dikenali dengan baik. Sehingga masing-masing pihak yang berjejaring kerja terbangun rasa saling percaya. Yang keempat atau yang terakhir, nah ini yang paling penting Bapak Ibu,
yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai pejabat administrator adalah pihak-pihak yang berjejaring kerja tadi, ada hub, ada spoke, ada yang posisinya di periferi, ada posisinya yang di sentral, itu mampu dirajut, ibarat sebuah kain, dirajut, ibarat sebuah benang dirajut, dipintal menjadi sebuah kain yang bermanfaat. Jadi artinya kemampuan untuk merajut jejaring kerja ini adalah kemampuan yang harus Bapak Ibu miliki selaku pejabat administrator. Disitulah kata kuncinya Bapak Ibu, mengapa materi jejaring kerja ini diharapkan Bapak Ibu bisa ketahui dan pelajari dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, pada saat sekarang ini kita menghadapi era yang serba terbuka. Ada keterbukaan, ada transparansi. Setiap orang ingin berpartisipasi dan proaktif ikut dalam setiap kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai pemimpin di tingkat atau di level administrator hendaknya percaya bahwa kemampuan kepemimpinan ya setiap orang itu harus dimiliki. Kemudian kita harus proaktif pada proses keterbukaan yang sekarang ini terjadi. Kita bekerja di era yang serba terbuka saat ini. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dengan kemajuan teknologi, informasi, Internet of Things, Artificial Intelligence, yang tidak mungkin lagi kita bekerja dengan cara sendiri atau melakukan sesuatu itu sendiri. Kita lakukan bersama-sama secara kolaboratif atau bekerja sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kecenderungan yang ada sekarang karena permasalahan semakin kompleks, arus informasi semakin deras, maka kemampuan untuk menghubungkan dan bekerja sama atau connect and collaborate atau kolaborasi itu lebih penting Bapak Ibu lakukan daripada menugaskan dan mengawasi atau command and control. Jadi Bapak Ibu punya peran yang cukup besar pada era saat ini untuk mampu menjadi penghubung, ya, untuk mampu bekerja sama, berkolaborasi, ya, daripada sekedar hanya menugaskan dan mengawasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Ibu laksanakan. Bapak Ibu sekalian, ada satu model pertumbuhan ya yang dikemukakan oleh Angliss ya pada tahun 2007, itu mengemukakan sebuah model pertumbuhan jejaring kerja. Jejaring kerja itu harus pertama memiliki tujuan yang jelas. Para pihak yang melakukan jejaring kerja harus memiliki tujuan atau purposes yang jelas. Yang kedua, langkah selanjutnya, jejaring kerja atau para pihak yang melakukan jejaring kerja harus mendesain, membangun, membuat sebuah desain kerja atau desain jejaring kerja yang baik. Yang ketiga Bapak Ibu adalah jejaring kerja ini diharapkan bisa tumbuh berkembang. Dengan berjejaring kerja diharapkan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan, yang Anda lakukan sebagai pejabat administrator akan mampu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Akan mampu mencapai high performance organization, akan meningkatkan kinerja dari organisasi yang Bapak Ibu pimpin. Dan yang terakhir adalah jejaring kerja akan mampu menjadikan ya, mampu perform sebagai salah satu bentuk untuk mencapai tujuan organisasi itu. Nah, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu ada masa-masa transisi yang Bapak Ibu harus kelola. Karena Bapak Ibu bekerja dalam situasi yang serba tidak pasti saat ini. Arus informasi demikian deras, ketidakpastian menghadap di depan kita. Oleh karena itu, kemampuan mengelola masa transisi, masa-masa yang sangat sulit untuk membuat keputusan, itu penting Bapak Ibu miliki. Daripada sekedar hanya menghadapi atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas saja.
ada masa-masa transisi yang harus Bapak Ibu kelola dengan baik. Sehingga tujuan organisasi itu dapat Bapak Ibu capai, dapat Bapak Ibu penuhi dengan baik. Ini adalah model pertumbuhan jejaring kerja yang sekarang banyak dipergunakan oleh organisasi, baik organisasi di sektor private, sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertanyaan yang penting dan yang harus dijawab ya, ada pertanyaan yang menyatakan mengapa, bagaimana, dan untuk apa jejaring kerja itu harus kita buat. Bapak Ibu, kita sudah memahami bersama bahwa dalam jejaring kerja itu ada tujuan yang jelas yang harus dirumuskan. Ada struktur yang dibuat untuk melaksanakan pekerjaan. Ada gaya yang kita lakukan untuk melaksanakan pekerjaan. Ada nilai-nilai yang kita ciptakan agar tujuan dari pekerjaan kita tercapai. Maka Bapak Ibu sekalian, hal yang terpenting adalah Bapak Ibu diharapkan mampu ya melakukan, mencapai tujuan bersama, mencapai membangun jejaring kerja, sehingga jejaring kerja yang Bapak Ibu akan ciptakan, yang Bapak Ibu akan lakukan, dan Bapak Ibu akan kerjakan itu dapat tercapai. Pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana itu seiring dengan waktu yang akan menjawab bagaimana Bapak Ibu mampu membangun jejaring kerja tersebut. Demikian Bapak Ibu, sesi terakhir atau sesi ketiga dari materi membangun jejaring kerja ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai bertemu kembali pada materi yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.